Assalamualaikum Football United, Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Sudah mulai memasuki bulan Ramadan. Insya Allah pekan depan semoga semuanya sehat-sehat. Semuanya juga yang akan menjalankan ibadah di bulan Ramadan bersiap ya tentunya. Dan jangan lupa harus disambut dengan gembira. Oke, konferensi pers Erik ten Hag terkait laga Piala FA perempat final quarter final akan bermain di Old Trafford hari Ahad sore waktu Eropa, berarti hari Ahad malam waktu Indonesia, menghadapi Fulham. Langsung aja gue ambil dari Manchester Evening News.com. Erik ten Hag disinggung tentang apakah sudah bertemu dengan Sir Jim Ratcliffe, karena kan hari Jumat Sir Jim Ratcliffe mengunjungi Old Trafford, bertemu dengan pihak dari Manchester United masih terkait proses penjualan, di mana hari Kamis Qatar sudah melakukannya. Erik ten Hag mengatakan, saya sudah menemui mereka, berjabat tangan, tapi fokus saya adalah di pertandingan. Kita akan bermain pertandingan yang besar di hari Ahad dan segala fokus kita ada di sana. Hal lain tentang klub yang sedang proses ya, bertemu dengan potensial investor atau calon investor. Pekerjaan saya adalah fokus ke pertandingan. Jadi mari berbicara tentang pertandingan menghadapi Fulham. Ini merupakan pertandingan yang besar, jadi kita harus bersiap untuk hal tersebut. Erik ten Hag tidak mau terlalu banyak ya memberikan pendapatnya, tidak mau keluar dari fokus pertandingan selanjutnya Manchester United. Tugas sebagai seorang manajer mengatur tim, mempersiapkan untuk laga selanjutnya. Menurut gue dan Erik ten Hag selalu demikian kan, selalu fokus dari satu pertandingan ke pertandingan lain dan ke pertandingan yang lain. Disinggung tentang mental cups atau mental piala. Kita harus bisa mengatur kultur kemenangan. Kita adalah Manchester United, kita harus memenangkan semua pertandingan dan kita harus berkompetisi di semua liga. Ini adalah mentalitasnya, mentalitas di mana ketika Anda berada di sebuah pertandingan harus memenangkan. Berarti kemungkinan menurut gue dengan amatiran menghadapi Fulham, Erik ten Hag kembali akan memasangkan pemain-pemain terbaiknya. Ini feeling gue sih ya, yang tersedia tentu saja. Disinggung tentang penampilan dari Marcus Rashford, performa dari Marcus Rashford. Dia memiliki progres yang bagus sepanjang musim sejauh ini. Dia sebelumnya tidak berada di kondisi yang bagus ketika dia memulai musim ini. Tapi dari cara dia bermain, cara bermain ini memberikan dia dasar dan juga dia memberikan skills-nya dia dan juga attitude-nya dia dan mentalitasnya dia, yaitu adalah akhirnya bisa membawa progres yang sangat banyak dan memberikan tim kegembiraan untuk bermain dan juga memberikan dia banyak gol dan tentu saja memberikan kita juga banyak kemenangan. Di mana posisi Manchester United saat ini menurut Erik ten Hag? Kita memiliki setelah hari Ahad adalah untuk mencari kesimpulan atau pendapat ya. Tapi kita sekarang ini ada di 3 kompetisi. Dan kita ingin tetap berada di kompetisi-kompetisi tersebut. Jadi hari Ahad merupakan pertandingan yang besar untuk kita. Apakah kemenangan di Carabao memberikan insentif untuk bisa kembali lagi ke Wembley? Karena final FA kan juga akan di Wembley. Tentu saja ini merupakan motivasi yang besar. Kita sangat menikmati memenangkan trofi. Dan ini harusnya menjadi kekuatan untuk selanjutnya. Pertandingan selanjutnya, kompetisi selanjutnya. Dan juga mendorong ide tersebut. Dan bisa membawa energi ekstra untuk mengalahkan Fulham. Apakah Erik ten Hag menyesal menjual Andreas Pereira? Erik ten Hag mengatakan dia adalah pemain yang bagus dan saya tahu dia dalam jangka waktu yang panjang. Karena saya memiliki dia ketika di tim muda PSV. Wow, ternyata Andreas Pereira tuh sudah bertemu Erik ten Hag di PSV Eindhoven di tim mudanya.
Lalu sebelum dia ini ditransfer ke Manchester United. Saya sangat happy untuk dia dan saya pikir ini merupakan langkah yang tepat. Dan dia harus bermain di secara reguler ya, artinya di menit bermain yang banyak. Dia tidak melakukannya di tahun yang banyak di Manchester United. Lalu datang sebuah poin, sebuah titik di mana Anda harus membuat langkah selanjutnya, terutama langkah untuk masa depan. Dan saya pikir dia melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Ditanya tentang Marcus Rashford kembali lagi, apakah Marcus Rashford bisa mencetak lebih dari 30 gol ketika musim itu dimulai? Karena sekarang sudah berapa nih? Banyak sekali kan gol dari Marcus Rashford. Erik ten Hag menjawab, saya pikir saya mengatakan di musim panas. Saya sempat dikatakan apakah Martial atau Marcus Rashford, salah satu atau keduanya bisa mencetak 20 gol lebih. Dan saya katakan iya, saya percaya. Dan sampai dengan sejauh ini Marcus Rashford, torehan golnya sangat luar biasa. Mengenai update perpanjangan kontrak dari Marcus Rashford, Erik ten Hag mengatakan, kalau kita punya kabar lebih lanjut, kita akan memberikannya secara langsung. Tanpa Casemiro ketika akan menghadapi Fulham, tanggapan Erik ten Hag, kita memiliki banyak pertandingan tanpa Casemiro. Kita juga melakukan secara bagus tanpa Casemiro ketika menghadapi Arsenal, Leeds, dan juga di awal musim. Tapi tentu saja saya ingin memiliki Casemiro ini tersedia karena dia memiliki impact yang sangat besar di pertandingan. Kita juga memenangkan banyak pertandingan tanpa Casemiro. Jadi ketika dia tidak tersedia, kita harus melakukannya dengan banyak pemain. Ya, kurang lebih demikian tanggapan dari Erik ten Hag terkait dengan Casemiro. Sepakat sih gue, ada beberapa pertandingan memang Manchester United bisa tampil baik tanpa Casemiro. Walaupun ya dengan Casemiro kualitasnya jelas secara umum, secara rata-rata lebih bagus juga dengan dibandingkan dengan tanpa Casemiro ya. Gue yakin Erik ten Hag memiliki solusi untuk hal tersebut. Pemain yang tersedia memang tidak banyak, tapi Manchester United memiliki beberapa pilihan nih pemain untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Casemiro. Dan yang menarik tentu saja ternyata Erik ten Hag ini juga sudah mengetahui tentang Andreas Pereira, sudah mengenal Andreas Pereira ketika masih di tim muda PSV Eindhoven. Dan gue sepakat, selain menit bermain yang memang harus banyak, Andreas Pereira juga mungkin tekanan yang tidak sama ketika dia sekarang berada di Fulham. Kalau dibandingkan ketika dia masih berada di Manchester United. Ada beberapa pemain memang tipikalnya seperti itu. Kalau tekanan berbeda pula performanya. Menit bermain yang berbeda pula performanya. Dan nampaknya Andreas Pereira termasuk pemain yang seperti itu. Tentang pertandingan menghadapi Fulham, Erik ten Hag berulang-ulang mengatakan ini pertandingan besar, ini fokus kita ada di sini. Kita harus memenangkan pertandingan ini. Dan dari situ gua berpikir nampaknya Manchester United di hari Ahad akan menampilkan skuad terbaiknya, akan menampilkan pemain-pemain yang terkuatnya. Tentu saja tanpa pemain-pemain yang absen, baik itu Casemiro ya kan, yang absen karena akumulasi, maupun pemain yang cedera. Mengenai pemain yang cedera ataupun yang akan absen, Erik ten Hag mengatakan untuk Anthony Martial masih belum akan tersedia, dan juga untuk Anthony masih harus diamati lagi apakah bisa tersedia untuk hari Ahad atau tidak ya. Jadi masih tanda tanya. Casemiro jelas akan absen, Alejandro Garnacho juga absen, Donny van de Beek dan Christian Eriksen sudah jelas memang akan absen dalam jangka waktu yang panjang dan belum bisa tersedia ketika menghadapi Fulham. Walaupun demikian, Manchester United utamanya di lini tengah punya beberapa opsi. Scott McTominay, ada Fred, ada Sabitzer, Victor Lindelof bisa juga dimainkan di gelandang bertahan, maupun juga Bruno Fernandes bisa dimainkan di posisi yang agak lebih dalam. Itu juga opsi-opsi yang dimiliki oleh Erik ten Hag. Dan sekali lagi Erik ten Hag yang lebih tahu tentang situasi dan juga kondisi skuadnya untuk menghadapi Fulham. Tapi sekali lagi, dari apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag, nampaknya Manchester United akan turun dengan skuad terbaiknya. Terakhir, tentang Marcus Rashford, Erik ten Hag memuji Marcus Rashford ya,
bahkan dari awal sangat percaya kalau Marcus Rashford ini akan memberikan banyak gol bagi Manchester United. Namun yang menarik, belum ada update tentang perpanjangan kontraknya. Menurut gue, ringan amatiran, mungkin harus menunggu pemilik baru ganti dulu, bisa jadi ya, karena mungkin negosiasi-negosiasi ataupun keputusan-keputusan terkait dengan perpanjangan kontrak, ya kan, budget-budget demikian ini masih harus menunggu proses ya, pengambil alihan pemilik klub dari Manchester United itu sendiri. Sangat mungkin bisa saja itu yang terjadi, tapi ini hanya asumsi dari gua. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.